Sahabat Luna Yoga, ketemu lagi dengan saya Luna Namastuti. Sahabat Luna Yoga, hari ini saya mau share tentang tema yang akan kita pakai selama bulan puasa nanti. Namanya restoratif yoga dan musik terapi. Saya mau bicara restoratif yoga dulu ya. Restoratif yoga itu apa sih? Restoratif yoga itu tujuannya adalah untuk mengembalikan energi kita. Nah, metodenya seperti biasa, yoga healing itu satu pranayama, bernafas ya, jadi menyelaraskan nafas di pose untuk mengembalikan energi. Lalu kedua adalah berpose, jadi asana. Nah, terus kemudian yang ketiga adalah savasana, menyeimbangkan kembali dengan pose-pose relaksasi. Nah, pada saat kita melakukan restoratif yoga, pose-pose yang dipilih adalah pose-pose yang sangat rileks. Jadi pose-pose relaksasi gitu, pose-pose yang tidak ada otot tubuh diaktifkan. Jadi kita benar-benar dalam posisi beristirahat, tapi dengan pose-pose yang kita pilih untuk bisa mengembalikan energi kembali. Jadi restoratif yoga itu menjadi cocok untuk mereka yang sedang berpuasa. Kalaupun sedang tidak berpuasa, tentu saja mereka kan lelah misalnya dari kegiatan sehari-hari dan mereka pengen mengembalikan energi, tapi dengan situasi tubuh yang memang saat itu tidak terlalu fit, maka restoratif yoga itu bisa menjadi salah satu alternatif. Disebut tidak fit adalah ketika memang tubuh kita butuh beristirahat gitu ya. Artinya kita sedang tidak butuh untuk melakukan pose yang energinya terlalu besar dikeluarkan. Maka itu saya nyebutnya cocok buat teman-teman yang sedang berpuasa dan buat mereka yang sedang stres, depresi, dan membutuhkan energinya kembali. Karena restoratif yoga itu tujuannya satu, itu bisa menenangkan jelas, lalu kemudian bisa mengembalikan energi kita kembali. Tentu saja setelah kita kembali energinya menjadi lebih kuat dan bisa punya efek penyembuhan. Lalu musik terapi itu sebenarnya musik yang kita gunakan dengan gelombang tertentu, sehingga ketika kita melakukan pose-pose yoga, kita mendengarkan suara dari musik tersebut, maka gelombang otak kita akan menjadi lebih tenang, lalu vibrasinya akan menjadi sama dan akan menjadi punya efek terapi gitu. Jadi musik healing itu punya efek untuk menyembuhkan nantinya. Ya, sahabat Luna Yoga, kita ketemu ya nanti di pose-pose itu, ikuti latihannya. Saya punya kelas yang online tapi juga offline. Nah, pose-posenya kalau teman-teman pengen tahu tuh pose-pose yang tadi saya sebut, pose-pose yang tidak diaktifkan otot-otot tubuhnya. Jadi betul-betul rileks. Itu sebabnya pose-pose tubuhnya kebanyakan pose-pose yang tidur terlentang. Oke, saya mau ngasih lihat ya posenya ya. Salah satu posenya adalah kita menggunakan properti dari bantal-bantal. Jadi kalau punya bolster boleh, yang punya bantal boleh, bantal besar lalu bantal kecil juga boleh. Yang punya anduk ya, anduk-anduk kecil gitu atau anduk besar gitu boleh dilipat-lipat-lipat lalu diikat, boleh dipakai untuk properti juga. Nah, saya akan mulai dengan salah satu contoh yang disebut otot tidak diaktifkan. Otot tidak diaktifkan artinya kita ambil posisi yang paling nyaman, terlentang. Nah, perhatikan untuk membuat nyaman itu ada 3 lekukan di tubuh yang perlu diberikan bantal atau properti gitu ya, supaya ketika tubuh kita tidak diaktifkan, kita betul-betul rileks di posisi itu, betul-betul bisa berserah diri. Makanya 3 lekukan itu tidak boleh dibuat lelah. Nah, 3 lekukan itu adalah di bawah lutut, di bawah ya, karena ini ada lengkungan di sini ya. Jadi kita harus tetap membuat punggung kita lengkung secara alamiah, lutut, lalu leher. Jadi posisinya saya akan meletakkan bantal di lutut ya, lalu di lumbar, lalu pelan-pelan dicek. Kalau misalnya leher kita nyaman dengan posisi seperti ini boleh. Kalau misalnya tidak nyaman, support lehernya dengan bantal yang lebih kecil. Kalau buat beberapa orang yang punya darah tinggi terus tidak nyaman gitu ya, atau punya GERD, maka kita harus membuat posisi
dada kita lebih tinggi dibandingkan lambung kita. Leher kita harus lebih tinggi dari perut kita. Maka boleh dibuat posisinya sejajar antara dada dan kepala, ya, sama perut. Tapi kalau masih tidak nyaman, boleh dibuat lebih tinggi lagi kepalanya. Ya, jadi pilih pose yang ketika teman-teman rebahan dan tidak ada otot yang diaktifkan, betul-betul nyaman. Nah, lalu salah satu pose, misalnya kakinya dibantu belah, ya, di kuku-kuku, pose kuku. Lalu tangannya dibuka samping. Lalu pelan-pelan rilekskan seluruh tubuh, tidak ada otot yang diaktifkan sama sekali. Lalu fokus hanya pada nafas, selaraskan nafasnya di pose ini. Sapa pikiran, hati, dan tubuhnya. Lalu semakin dalam nafasnya semakin rileks, nyaman, dan tenang. Kita coba pose berikutnya. Pose berikutnya kita akan coba pose-pose yang seperti ini. Kita posenya miring, boleh ke kanan, boleh ke kiri, ya. Kita ambil posisi ini, bantalnya. Lalu saya akan tidur miring. Tidur miringnya saya akan menggunakan bantal, tapi dengan posisi tidur miringnya dadanya dihadapkan ke bawah. Ya. Dadanya dihadapkan ke bawah. Lalu lihat, perhatikan lututnya dibuka seperti ini. Dadanya boleh diganjel kalau mau. Lalu letakkan seperti ini. Lalu bantal dan gulingnya kita pakai sesuai dengan keperluan yang membuat teman-teman rileks di posisi ini. Kalau rileksnya dengan posisi bantal di dada, silakan letakkan di dada. Kalau rilekskan seluruh tubuh, tidak ada otot yang gerak. Ya, ini salah satu contoh. Nah, properti lain yang mau dipakai, bisa dipakai adalah Sahabat Luna Yoga, tadi kan yang lower back-nya atau punggung bawahnya pakai bantal. Kalau misalnya mau pakai balok juga boleh. Jadi ini buat lower back, yang satunya ini buat punggung belakang, belikat gitu ya. Satunya lagi buat leher. Di leher juga boleh di leher atau boleh agak di atas. Biasanya lebih enak itu di pangkal tengkorak bawah, ya. Di tengkorak belakang bawah. Lalu dicek aja teman-teman nyamannya di mana. Cek. Kalau sudah cukup nyaman, silahkan rilekskan seluruh tubuhnya. Posisi ini akan membuat bahu dengan bergravitasi itu bisa menyerah ke bawah gitu. Yang biasa problem di bahu, problem di dada, gitu, itu dengan posisi seperti ini itu akan membuat rileks dan jalur-jalur sumbatannya dibuka, dikasih lagi energi. Terutama daerah sini ya, yang biasanya memendek, sekarang panjangkan lalu, termasuk otomatis belikat di belakang yang biasanya terlalu dipanjangkan akan menumpuk terus gitu ya. Sekarang dipendekin lagi, dibukain lagi sumbatannya, stabilkan lagi jauh. Ya, itu beberapa contoh yang bisa kita gunakan. Oke, terima kasih ya. Sampai ketemu di kelas saya dengan tema yang sama ini ya. Terima kasih. Kalau musik sudah siap on, silahkan di on. Kalau yang punya speaker aktif, siapkan speaker aktif. Terus yang punya bola gym, boleh disiapkan bola gymnya. Kita kasih lagi, kita sapa lagi pikiran kita bersihkan dari pikiran-pikiran yang setiap hari membuat kita sibuk di punggung. Pose ini untuk membuka sumbatan di daerah perut dan punggung.
Ya, kalau sudah siap semua, lagunya sudah siap dinyalakan, silahkan di-mute. Kita akan mulai dengan pose pertama. Bayangkan cahaya keluar di cakra leher. Terima kasih sudah berbagi energi positif dengan kita semua hari ini. Hatinya tetap damai, bahagia, sehat. Namaste. Ya, terima kasih semuanya. Wih, kenapa pose itu yang dipilih? Enak kayaknya punggungnya itu jadi panjang gitu loh. Terus tangannya juga. Punggung. Tangannya itu kayak ininya tuh ke apa namanya? Pada saat terlentang itu semua enak kecuali saat yang kakinya nekuk semua ke kiri. Ke kiri. Jadi di sini tuh di bokong bawah itu saya tiap bangun tidur itu suka kerasa pegel. Nah, dengan posisi itu enak. Tadi yang lututnya ke kanan di bawah? Lutut bawah. Jadi dua-duanya ke kiri ke kanan juga enak. Makasih Bu, makasih semua. Selamat puasa. Terima kasih Bu El. Dadah semuanya. Salam. Terima kasih semuanya. Kelas restoratif yoga ini dilaksanakan di Paksi, Kidang Pananjung. Pose-pose restoratif ini memang pose-pose yang membuat seluruh otot itu rileks. Otot rileks, kemudian perlahan pikiran bisa rileks. Lalu perlahan hati kita menjadi lebih tenang. Dengan demikian kita dengan mudah bisa menyelaraskan nafas kita dengan pikiran, hati, dan tubuh kita. Pose-pose di Paksi itu saya susun sedemikian rupa sehingga seluruh kegiatan itu metodenya lengkap, mulai dari pranayama, melalui latihan pernafasan, lalu latihan bergerak melalui asana. Pose-pose yang disusun sedemikian rupa sehingga kita tetap bisa merasakan tubuh, hati, dan pikiran itu rileks. Di beberapa kombinasi gerak itu saya berikan berpasangan, dan pose-pose berpasangan ini sebenarnya memang dirancang untuk membuat pasangannya itu rileks. Jadi yang aktif itu seluruh tubuh, hati, dan pikiran jelas aktif gitu ya. Tapi yang temennya, pasangannya, tujuannya justru membuat menjadi dia lebih rileks. Nah, pose-pose pasangan ini sering dilakukan di Paksi selama pose-pose restoratif ini. Lalu kemudian terakhir kita lakukan meditasi dan savasana. Terima kasih sudah berbagi energi positif. Kita panjatkan puji syukur pada Tuhan atas nikmat sehat yang diberikan pada kita hari ini. Hatinya tetap damai, bahagia, sehat selalu. Namaste. Terima kasih. Sami-sami. Kelas restoratif yoga ini dilaksanakan di orbital dago. Pose-pose yang kita susun di orbital dago itu benar-benar pose-pose yang membuat rileks.
Oke ya, saya ulang ya. Jadi teman-teman pada saat mau benerin bahu, pada saat tidur, sebenarnya ini kan dibantu ya. Kalau nanti sendiri, jadi teman-teman tahu apa sih yang mesti dibenerin di daerah bahu. Pertama cara ngebenerinnya, ini supaya shoulder blade-nya muter dulu ya. Apa shoulder blade bahasa Indonesia-nya? Ini posisinya saya megang tangannya pakai tangan kiri, supaya tangan kanan saya bisa merubah posisi shoulder blade-nya. Ini saya tutup dulu supaya ngangkatkan bahu bawahnya, bahu atasnya juga ngangkat supaya tangan kita bisa enak napak di bahu atas. Bahu atasnya kuncinya adalah sebenarnya kita mau menarik ke bawah. Nah, kita pakai nafas ya, tarik nafas, pas buang nafas kita taruh. Ini tangan kita masih di bawah ya, tangan kita satunya di sini di bahu atas. Tarik nafas lagi, buang nafas, tarik. Kelihatan ya shoulder blade-nya muter. Terus tangannya megang, tarik nafas, buang nafas, ditarik. Nah ini kalau kita ngelihat nih bahu yang sebelah kirinya udah enak, tapi bahu kanannya belum kan? Ya harus diimbangi. Sama persis kayak gitu. Ini kita tangannya kita pepetin, kita angkat supaya bisa meletakkan tangan yang kiri berarti ya. Bahunya turunin ke bawah, tarik nafas, buang nafas, shoulder blade-nya tarik, tarik nafas, buang nafas, tarik. Jadi bahu kiri bahu kanannya sejajar. Lalu nih punggungnya kita panjangin. Kita tuh sebenarnya nggak narik ya, dia yang narik, cuma kita mandu gitu ya. Tarik nafas, buang nafas. Panggulnya disejajarin, kakinya dinyamanin, kakinya dibuka, lalu pergelangan kakinya supaya temennya nyaman diginiin. Oke, buka. Semua setting ya, oke. Udah setting, baru kita fokus ke kepala. Yes, matiin terus mulai lagi. Nah, untuk yang daerah sini, kita megang tangan kita di bahu atas sama dada. Ini bahu atas, ini dada. Terus dorong bergantian. Enak, Bu? Nah, kalau udah tahan. Kalau udah baru kita pencet di dadanya dari tengah ke samping. Biasanya terasa kalau ada yang nggak enak. Iya, Ibu mah tiap hari makan artis soalnya. Kalau ada yang nggak enak ya berhenti dulu sebentar, tanya temennya yang nggak enaknya di mana. Lalu bahu atas dipencet. Nanti ada rekamannya ya, nanti teman-teman kalau lupa bisa lihat lagi. Terus ini nih tangan kita taruh di bawah, jadi ditaruh di belikat tangan sini, lalu tarik ke atas sampai lehernya naik. Nah, ini leher ditarik ke atas pakai jari-jari ya, melebar dari tengah ke samping sampai ke arah kuping. Kalau udah enak, kalau udah dipegang, diangkat, tangan kanan kita taruh di silang gini, tangan kiri kita di silang gini. Tarik nafas, buang nafas. Tarik nafas, miringin ke sisi satunya, lalu ke sisi satunya. Lalu tarik lehernya. Enak, Bu? Sakit semua. Sakit semua. Berikutnya megang kepala, pening, pegang.
lalu pening, lalu bawa begini, lalu tahan di sini. Yes. Enak. Tekuk lututnya peluk. Yes. Lalu miring ke sebelah kanan, tapi pura-puranya kanannya katanya aja. Biar kelihatan kamera, Bu. Before-nya ngantuk, Oke, afternya ngantuk. afternya lebih ngantuk. Afternya sih lebih seger gitu Oke. ya. Nah, tapi emang before, karena emang kurang tidur. Before-nya tuh ngantuk dan badannya kayak ini, kayak mengkerut gitu. Oke. Ada yang kerasa kebuka? Bahu, pundak, terus bagian ini ya, sendi di sini itu kerasa banget waktu lama, sama itu ini panggul kiri kanan. Saya kan masalahnya pinggul kiri ya, panggul kiri. Sama leher belakangan lehernya masalah banget daerah sini. Tadi sebelum latihan sakit semua. Yang tadi terakhir tuh yang kakinya dilipat itu, yang waktu dilipat ke kanan ini sakit banget. Sebelah kiri tuh sakit banget emang. Saya juga bingung ini lama banget ya, mungkin karena saya juga main sepeda terus ya. Ya, karena dipakai terus. Jadinya emang agak susah tadi waktu yang itu sakit banget kerasa. Tapi sekarang lebih kerasa lepas. Ya, daerah sini udah kerasa dan mata jadi Bright. bright ya. Seger, Ya. diamond. Like a diamond. Yang paling terasa berarti panggul itu ya. Oh, panggul saya parah kayaknya. Tapi yang Ya, ini memang emang dirimu itu ada problem. ya mungkin. Nggak mungkin emang enggak. Iya. Iya di situ di situ sakit banget Bu, sakit terus pas sebelum swastika kan disuruh ngelipat gitu ya. Nah itu tuh emang kerasa banget tuh dari sini ke sini. Tapi di sini juga kerasa, cuma di sini lebih sakit. Nah, cuma pas di sini, pas gantian kiri ini lebih enak gitu. Jadi pertama sakit lama-lama gitu longgar. Di pas swastika juga jadi lebih enak, ringan. Ini tadi pas dipencet, kalau tadi aku pencet itu yang rib yang kerasa banget. Ya rusuk ya. Ya. Ya maksudnya di itu harus sering dipegang di situ Bu. Iya. Karena di situ banyak tumbasannya itu. Oke, jadi lebih kerasa segar ya Bu. Ya, Thank you ya nih. sama-sama. Kalau sebelumnya memang kurang tidur, ngantuk ya. Oke. Nungguin anak datang dari Jakarta. Terus setelah tadi agak seger, cuman ya memang memang banyak kasus spesial sih buat saya sini Mbak ya. Yang kerasa panggulnya Terus sama tadi pas tangan gini kok baru sadar kalau sakit ya. di daerah sini apa sini? Pokoknya nggak bisa aja. Maksudnya kalau gini bisa, tapi kalau begini Pas di sini ya. ya pas tadi kebalik gitu kok sakit ya sini ya.
itu aja sih. Cuman ya Sekarang jadi tambah ngantuk. enggak, lebih seger. Alhamdulillah. Oke, thank you Bu Tri. Kita beralih ya. Tadi pas datang emang tidurnya belum bener sih ya. Jadi kamu tuh punya problem apa sebenarnya? Kata dokter sih rinitis ya. Dari sinusitis. Rinitis saya sebenarnya sinusitis karena emang efeknya ke sini kan, dan ini sebelah kanan udah lega, kiri masih nafasnya tersumbat gitu. Terus juga karena rinitis kali tenggorokan gatal semuanya biasa. Before enak kan? Before lebih lemes, lebih gak kuat, udahannya lebih segar gitu aja sih. Kalau fokusnya saya lebih di nafas sih, nggak tahu. Jadi soal rasa kaki, oh ya kaki tadi sempat kerasa waktu di swastika gitu. Tapi nafas jadi lebih enak kan? Lumayan lebih baik, lebih enakan. Memang karena pakai masker jadi berasa pengap gitu. Cuma ya nggak apa-apa. Pengap udah susah nafas pakai mulut jadi ya pengap gitu. Lebih enakan. Thank you ya.